geger. Di mana sih? Udah ketemu belum? Gak ada. Masa belum ketemu juga? Di mana? Ya elah, belum ketemu. Belum. Apa sih? Nyari apa? Duit. Gak ada di sini, Mak. Lu gimana sih? Katanya ada bintang tamu, ini nggak ada. Gua pikir nyari cincin berlian. Enggak. Jangan cemburu, jangan. Siapakah yang cemburu, Kak? Nggak boleh cemburu karena semua orang itu rezekinya sudah tertakar, sudah diatur semuanya. Aku coba menyambungkan dengan apa yang harus aku sampaikan dengan lagu kamu ya. Kalau yang tadi malam kios? Malam kios, semua malam bisa kios, tapi bagaimana pagi harinya kita bisa bersyukur diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Towel, sukanya towel. Semua orang boleh noel kamu, tapi kamu nggak boleh marah. Karena kenapa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Abang Madun. Si paling sabar. Tapi sabar Betul. menghadapi hidup. Benar. Sabar, seperti tadi teriakan Bang Madun. Begitu kita panggil Bang Madunnya teriak. Aduh Bang Madun, sabar Bang Madun ya. Sabar ya Bang Kita Madun. harus sabar seperti bintang tamu ini. Iya. Benar, kesabaran yang luar biasa. Tambah cantik. Tambah cantik, tambah soleh. Betul. Benar, ya. Ya Allah, Tapi aku luar juga biasa. pengen soleh. amin, namanya hidup ya Sobat Ambiar, Betul. tidak ada yang Selalu abadi. soleha. Kita selalu berharap bisa selalu bersama-sama dengan orang kita sayangi. Tapi kesabaran dari bintang tamu kita yang pertama ini sedang diuji. Di Betul. tanggal 25 bulan 5 2025 Betul. tepat pukul 7:55 harus kehilangan ayahanda tercinta di usia 85. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Christina Dangdut. Christina sehat ya, semoga selalu diberikan kesehatan sama keluarga. Amin. Gimana? Sedih banget. Berapa hari? Opening lagunya sedih banget. Tapi harus dilewati ya Teh. Ya. Ini kurang lebih 8 atau 9 hari tanpa almarhum ya. Iya, kurang lebih. Kemarin Apa? baru 7 hari. Baru 7 hari, 8 hari berarti. Apa yang masih terasa sekarang ini? Kayak masih ada. Pasti. Masih ada. Teh Christina, kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar mau mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Christina bersama keluarga diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan untuk bisa menghadapi ini semua pun juga keikhlasan dan insya Allah almarhum husnul khotimah. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sobat Ambiar, kita mau melihat ini dia duka mendalam Christina dan juga keluarga ditinggal ayahanda tercinta. Rumah sakitnya, diagnosa terakhir dokter tuh apa? Bapak itu kan sebenarnya bapak nggak pernah sakit ya. Kalau prostat itu udah clear, udah lama banget. Sakit prostat udah dioperasi dan tidak pernah sakit yang serius, maksudnya yang amit-amit gitu ya, sakit yang kanker lah enggak. Cuma bapak itu sangat aktif di usia yang sudah sepuh aja pakai walker itu 1,5-2 tahun jalan inilah. Oh, pakai walker buat alat bantu jalan? Iya, dan itu kadang-kadang kalau bapak lagi kuat, ngerasa kuat, dia suka nggak pakai walker. Kita juga suka, kok walkernya ketinggalan gitu. Toto, ya bapak kan suka ke ruang tamu, tiduran di sofa, di ruang TV gitu kan. Kalau aku kan standby-nya sukanya di meja makan ya, di ruang makan, ngapain aja juga aku di kursi makan gitu. Terus kadang-kadang kan aku suka lihat walkernya ditinggal di meja makan, bapaknya udah di sofa. Terus kadang suka bercandaan sama aku, di walkernya lupa nih. Oh iya, ntar aku bawain ke ruang tamu. Bapakku aktif banget, pokoknya nggak bisa diem, nanti duduk, nanti berdiri lagi, nanti jalan, segala macem. Mungkin terasanya pada saat beliau itu pakai walker. Dulu nggak pakai walker, kita nggak tahu ya aktifnya. Beliau tuh kesana kemari, jalan, jatuh itu sudah berkali-kali karena saking aktifnya. Jahitan di pala ya, di jahitan kelima, dapat jahitan 5, 4, 3 gitu.
Itu sudah berkali-kali. Oh, Maksudnya saking aktifnya ya? betul. Yang jatuh kecil-kecil itu udah ya di kamar mandi. Terusnya Itu kalau dijahit sampai kan kamar berarti- mandi tuh kita pasang-pasang biar nggak licin, karet-karet Lantai gitu karet ya, atau ya, karpet. antar karet. Terus sampai kita rencana mau bikin apa tuh Pegangan itu ya, pegangan. holding. Railing Sampai ya, sekarang belum railing. terjadi ya, mau dibuatin pegangan karena pada saat beliau jatuh tuh cucu anak sudah aku kasih pengumuman, ayo kita siaga 1 jaga bapak gitu kan. Belum jatuh yang di kamar apa dari tempat tidur, mungkin kan beliau mau tidur atau Mau berdiri. mau bang dari tempat tidur itu macam-macam ya. Iya. Itu kalau kata kita jatuh yang kecil-kecil, yang masih bisa tolong masih Iya. gitu. Terus kamar mandi sebelahan sama kamar mandi cucu gitu kan. Jadi sebelah-sebelahan, jadi sama-sama kamar mandi. Kadang-kadang cucu atau ponakan aku kalau lagi di kamar mandi kok kayak kedengeran tolong-tolong ya gitu ya. Akhirnya dia buru-buru gitu kan, terus langsung bapak angkung jatuh, kita baru gitu. Ada sih yang jaga, cuma jaganya tuh bukan jaga yang spesial untuk ke menjaga kamar mandi, ke bapak dalam-dalam gitu ya. gitu ya, Teh? Bukan kayak perawat gitu, ya semacam ART yang sudah lama karena memang udah Untuk ngeliatin aja. nggak ngeliatin, jaga juga. Akhirnya aku juga nambah ART untuk menggantikan tugas dia yang di rumah gitu ya. Iya. Kamu jaga bapak aja gitu kan. Kadang tidur sama bapak gitu kan. Kadang-kadang beliau itu saking aktif dan mandirinya, bapak aku tuh mandi sampai setua itu tidak mau dimandikan. Mandi sendiri. Buang air kecil, buang air besar. Ya selagi bisa gitu ya Teh. Maksudnya. Pokoknya selalu bisa. Dia nggak mau dibantu. Iya Oh, pasti. Dia nggak mau dibantu, itulah mandirinya. Sampai cuci baju aja, kita Sendiri. anak-anaknya yang banyak ini di rumah, anak apalagi cewek, udah gitu ada ART di rumah. Sampai kita memohon, apa sih Bapak? Kita ini ada anak-anaknya, Iya. juga Tolong ada aja mana ada di gitu. rumah, juga ada ART. Dicuciin nggak mau, baru mau 5 tahunan ini deh. Oke. Baru mau dicuciin, nyucinya sendiri? nggak mau. Jadi semua aktivitas sendiri. Biar ada Pokoknya mandiri kegiatan banget bersama orang tua, dan ya, sangat ya, ya. sangat naik motor. Itu baru berhenti umur 78 atau 5 kali. Oh wow. Itu kita udah marah-marahnya gini, tato hilang kemana gitu ya Bapak. Ya beli macam-macam lah, beli macam-macam untuk kadang-kadang beli obat, buat obat apalah gitu ya, vitamin apa, beli sendiri padahal anaknya juga bilang aja nanti dibeliin. Tapi Orang tua namanya nggak dia mau pengen ngerepotin gerak. anak. Iya, nggak mau jalan. ngerepotin. Jadi itu tuh karena jatuh pada Nah, akhirnya. pada saat yang masuk ICU sampai bapak koma adalah itu jatuh yang terdahsyat. Di Di dalam dekat kamar mandi. rumah, apa namanya, di dekat meja makan, itu ada di meja makan tuh ada marmer lagi, meja marmer, itu kena kayaknya ya. Aku sih kan ada rekaman CCTV di rumah, aku sampai detik ini aku tidak mau lihat karena pertama kali yang aku melihat bapak jatuh, posisi jatuhnya seperti apa adalah aku dan ponakan aku. Iya. Itulah. Baik, kita mau kasih lihat yang satu ini. Masuk ICU, kondisi ayah Christina semakin menurun, sempat koma dan menjalani operasi karena terdapat cairan di bagian otak. Ini setelah jatuh yang fatal itu akhirnya Ya dilarikan kalau ke di rumah kepala sakit. kan 1, 2, 3 dan kan jahitan 5, jahitan 4, jahitan 3 dan ini yang parah adalah jatuhnya di sini. Nah itu bahaya. Kena otak, udah kena otak, tetap pecah pembuluh darah mungkin ya. Cairan otaknya sampai akhirnya dioperasi di RSPAD ICU, diambil cairan otaknya, terus ternyata berefek ke paru-paru sebelah kanan lebih besar daripada kiri. Ya kalau Bapak menurut dokter ya, kalau Bapak tidak diambil ada cairan lagi di paru-paru, itu pada saat biusnya hilang seperti orang yang kelelep katanya. Sesek. Kelelap gitu ya. Gitu-gitu katanya. Ya kalau keluarga pasti yang ingin yang terbaik ya. Ya udah dokter Dikeluarkan lebih cairan. mengetahui adalah dokter. betul. Gitu loh. Ya udah diambil tindakan di paru-parunya. Setelah itu ya udah diambil, itu ada respon sih. Ada respon. Tapi komanya sampai berapa lama? Tidak sadarkan diri. Sebenarnya setelah cairan di otak diambil, terus ya setelah besokannya paru-parunya ditindakan lagi, diambil,
cairannya katanya. Terus udah itu bapak udah ada respon, kaki digelitik, dipegang-pegang juga ada. Kan kakinya maunya bersila begini, ditarik maksudnya nyelonjor, nggak mau narik lagi. Terus masih ada respon, ada responnya. Terus ada walaupun gitu ya, itu ada respon. Nah setelah bapak sudah tidak ada respon lagi adalah setelah bapak itu kan cairannya ada di luar, cairan otaknya, iya di luar. Terus pernapasannya juga kan udah pakai selang-selang, diambil dari kanan ke kiri, ya terus akhirnya katanya nggak boleh lama-lama nanti mengakibatkan infeksi. Jadi ada istilah dokter tuh dibolongin di leher. Untuk supaya bikin pernapasannya katanya. Dibolongin. Iya dibolongin, tapi bukan berarti dibolongin nanti setelah dilepas itu akan bolong, enggak. Beda sama kasus kanker yang perokok berat ya katanya gitu. Iya. Itu beda. Jadi katanya nanti cuma sekitar garis aja katanya. Iya. Ya aku sama keluarga tetap ambil ikhtiar yang terbaik aja menurut dokter, ya udah kita ikutin. Tapi pas setelah itu disuction dong, bapak sering disuction, makan juga dari selang, anak cucu diajarin sampai oke, aku mau belajar sebagai anak. Selama ini kan kita ganti-gantian jaganya, sip-sipan ya, kayak ponakan yang 2 laki-laki itu cucunya bapak jaga malam, kita jaga setelah malam, maksudnya sudah pagi, siang kita baru gantian gitu. Diajarin tuh anak. Sampai kakak yang tadinya juga nggak lemes atau apa, bisa nggak ya? Mau nggak mau harus bisa. Nggak, akhirnya harus bisa akhirnya kuat kakakku. Aku pun pada saat jaga dipanggil untuk melihat bagaimana cara merawat, nanti kan ada saatnya bapak dirawat di rumah. Oh belajar di sonde ya? Belajar saksennya bapak, lendir-lendir paru, di paru diambil. Setelah itu, oh begitu ya sus caranya, ya udah aku belajar. Ternyata tidak maksimal, slam di paru harus diambil operasi. Ya kalau enggak ya nanti bisa bahaya gitu katanya. Setelah itu sudah diambil, nanti cairan yang ada di luar itu tidak boleh juga lama-lama, nanti bisa infeksi, harus dioperasi setelah paru ya kata rencananya nih. Setelah slam diambil di paru, nanti akan dipasang alat di dalam perut untuk cairan otaknya di sini, di dalam perut. Aku gini, ya Allah, kasihan amat gitu. Berarti kan. Udah komplikasi cara lah bapak ya. udah sepuh gitu Ya, kan. Aku berpikir, keluarga juga berpikir, kita sama-sama rembukan. Ini sih enggak deh kayaknya. Nah pada saat udah diambil slamnya, ternyata dikasih tahu slamnya ada lumayan banyak di paru. Udah nih setelah itu mau diambil tindakan, bapak kan nggak stabil. Ya. Detak jantungnya agak menurun, aturasi itu juga turun, saturasinya turun, terus sama pokoknya semuanya lah gitu kan. Akhirnya hasil rembukannya apa? Rembukannya kita tidak mungkin senormalnya bapak pun kayaknya untuk memasukkan alat seumur hidup gitu ada di dalam perut ya. Umurnya udah 85 tahun. Udahlah kita berserah diri aja sama Allah. Aku pun setiap bertemu sama bapak ngejenguk, bapak maafin Christina ya. Terus anak-anak udah ikhlas. Kalau bapak sakit, anak-anak udah ikhlas, udah mendingan kita semua sayang sama bapak. Jadi setiap itu aku minta maaf sama bapak. Ya aku ngajiin bapak juga. Sampai kalau di ruang ICU kan tidak bisa lama-lama ya. Aku titip murotal juga gitu kan. Sampai pada saat aku datang lagi, murotalnya sudah harus diisi lagi, di charge. Ya keluarga juga banyak yang datang, anak cucu. Tapi kan cucu-cucu yang ponakan aku yang masih kecil-kecil nggak mungkin aku larang nggak bisa. Nanti aja sebentar lagi yang kakungnya mau dateng gitu. Aku udah siapin kamar, udah dikosongin karena mau pakai ranjang dari rumah sakit. Kita mau udah siap-siap tuh. Mau pindah di rumah aja, mau dirawat sama anak-anak. Dipindahin ke rumah gitu. Iya. Ternyata Allah berkata lain kan. Setelah memang pada saat itu aku pulang ke rumah tuh aku nggak bisa tidur malamnya. Kok gelisah banget ngeliat
terbayang Bapak pada saat pertama kali Bapak jatuh tuh aku yang ngelihat posisinya seperti apa sama ponakan aku, karena kita sebelah-sebelahan, aku ada di ruang tamu. Kita lagi membuat video, ada yang minta testimoni gitu ya. Dan pada saat aku jalan ke ruang tamu juga tidak ada orang di meja makan, karena Bapak posisinya ternyata ada jalan tuh mau ke kamarnya dari ruang TV. Aku kaget banget gitu loh. Teh Christina, sekali kami turut berduka, apalagi untuk rembukan bersama keluarga harus mengambil keputusan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bukanlah hal yang mudah, tapi barangkali ini adalah cara terakhir yang bisa diambil. 25 Mei 2025. Bapak berpulang ya. Jadi gini ya, kalau bapak aku itu kayak aku dengan beliau pergi kayak mimpi. Karena sebelumnya bapak surprise banget, kita ajak jalan-jalan. Sebenarnya anak-anak ngetes. Karena selama ini bapak tidak mau keluar makan, diajak makan siang, makan malam atau ke mall jalan sebentar lah ke tamasya kemana, itu gak pernah mau karena merasa badannya udah nggak kuat lama-lama di mobil kan. Jadi pada saat itu anak-anaknya tercetus jalan-jalan yuk, mau nggak? Teh, gitu. kita mau kasih lihat ini. Kita mau tarik mundur kurang lebih 17 hari sebelum Bapak meninggal dunia. Momen bersama dengan Teh Christina. Kita mau kasih lihat ada sebuah foto. Christina saat itu berulang tahun di tanggal 8 Mei 2025. Ini adalah momen atau foto terakhir tepat di ulang tahun Christina. Iya, betul. Apa yang Bapak sampaikan di ulang tahun Christina di tanggal 8 Mei, tepat 17 hari sebelum Bapak berpulang? Nggak ada sih, Bapak nggak nyampein, cuma Bapak tahu aku lagi ada acara intimate gitu kan. Memang aku cuma syukuran aja berkumpul sama teman-teman gitu ya. Itu pun aku tidak mengundang banyak orang, cuma nyawarin aja. Undangan juga ada nggak sampai 50 orang. Jadi Bapak juga bertemu sama teman-teman, bercanda seperti biasa. Sampai Mbak Yuni Sara juga inget, aku enggak Yuni, iya. Iya, terus belum Kak Yanti ya, Cut Yanti, Kak Cut Yanti tuh sayang banget memang sama Bapak. Kalau ke rumah pasti nanyanya Bapak, aku mau ketemu sama Bapak, mau salaman, mau salim. Karena Kakak Yanti itu ingat bapaknya juga meninggal, udah sepuh juga. Tapi alhamdulillah di ulang tahun masih bisa Bapak merayakan bersama Christina. Apakah ingat hadiah terindah yang pernah Bapak berikan kepada Christina dari zaman dulu, dari kecil mungkin atau sampai sekarang yang akan selalu diingat oleh seorang Christina? Banyak banget. Kalau Bapak ini petuah-petuahnya baik banget. Bapak ini orang yang sabar, orang yang mungkin nuruninnya ke aku, ngalahan. Dan Bapak ini selalu mengajarkan anak-anaknya di Quran Al-Isra ayat 7, kamu apa yang kamu perbuat, kalau kamu mau menanamkan kebaikan itu ada di kamu. Kalau kamu menanamkan keburukan itu jatuhnya ke kamu juga. Itu ingat banget dari dulu. Terus Bapak ini selalu mengajarkan secara tidak langsung menjadi orang yang ikhlas dan sabar. Itu sih ibu bapak aku seperti itu. Jadi wakil kepala sekolah, mendirikan sekolah, gak mau. Padahal beliau yang mendirikan sekolah. Tapi dikasihin ke temennya, gak mau menonjol. Jadi saya yang wakil aja, kamu yang kepala sekolah. Mohon maaf, padahal bapak yang lebih berkompeten. Pernah satu saat tuh dikasihkan kepala sekolahnya, pendidikannya lebih tinggi dari bapak. Tapi bapak orangnya, kamu aja. Tapi akhirnya kadang-kadang sudah jaya, sekolahan yang muridnya sudah banyak, bapak disingkirkan, bikin lagi gitu. Jadi kok bapak ngalah banget ya? Orang baik ya. Anak-anaknya yang jadi melihat kok bapak aku begini ya. Semoga gitu. kita bisa meladani sikap dari Allah. Seandainya bisa melakukan atau barangkali pergi ke satu tempat berdua hanya bersama bapak, apa yang ingin Christina lakukan? Apa ya? Ya aku cuma bilang terima kasih ya Pak atas
atas semua pelajaran yang Bapak berikan sama aku, kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Karena jujur aku tuh semua jalur kehidupan aku dari kecil, pendidikan aku mengikuti aturan dari Bapak sampai aku lulus sekolah, kuliah pun Bapak yang nuntun. Nuntun artinya kamu harus kuliah jurusannya ini, aku ikut. Itu karena saking aku mungkin sayang dan nurut sama orang tua ibu dan bapak aku. Ya, aku apa kata beliau? Christina, kami punya sesuatu untuk Christina. Kita mau mengajak Teh Christina, maaf, kita akan berpindah tempat. Boleh kita berdiri. 7 hari kehilangan ayahanda tercinta terasa masih ada. Itu yang disampaikan oleh Christina. Kita masuk dalam suara kerinduan untuk menyampaikan isi hati, rasa rindu kepada almarhum. Teh Christina boleh angkat teleponnya dan sampaikanlah sesuatu kepada beliau. Silakan Teh Christina. Assalamualaikum. Bapak, gak nyangka Bapak udah pergi secepat itu. Sebenarnya Christina kepingin banget. Masih ada hal-hal yang ingin Christina ungkapkan ke Bapak. Dan Christina yakin Bapak pasti juga menunggu itu. Bapak kemarin masih senyum, masih sehat. Maafin Christina ya Pak. Christina belum sempurna jadi anak dan menjaga Bapak. Mungkin ada hal-hal yang kurang. Pasti banyak. Tapi mungkin itu hanya Christina bisa dapat. Bisa memberikan Bapak seperti itu. Ya Allah. Bapak sekarang udah ketemu sama Ibu. Ketemu sama Bapak, sama ibunya Bapak, sama kakak-kakaknya Bapak, sama saudara-saudara Bapak yang sudah duluan, sudah di sana. Bapak sudah bahagia, Bapak sudah tidak sakit. Insya Allah, Bapak usul khotimah. Amin. Berkumpul di surga, di jannah firdausnya Allah bersama ibu sekeluarga semua di sana. Amin ya rabbal alamin. Udah gitu aja Pak dari Christina. Assalamualaikum. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.